fund manager. Itu lebih ke parkir uang gak sih? Iya. Iya kan? Parkir Bener ya? ketika market sedang bearish berkepanjangan. Ya, jadi balik lagi ke awal nih, ke topik awal kita nih. Cek aja chart 2015 lah. Ya, cek chart 2015 itu IHSG turun, consumer goods lumayan naik, dan ketika menjelang pemilu biasanya IHSG juga akan cenderung lesu. Ya, karena kita balik lagi fund manager besar, ya fund manager reksadana saham itu kan minimal 80% di saham, Den. Iya benar, nggak boleh kayak semuanya keluarin jadi cash gitu, raise cash semuanya nggak bisa. Nggak boleh kabur kayak kita bener-bener gitu. Kita mau kabur, kita enak, jual-jual aja langsung TP haki bisa bersih kan, langsung udah nggak bisa lah kemana gitu kan. Mereka nggak bisa, mereka ada regulasi 80% minimal saham, so mereka akan cari saham yang paling aman. Ya, dan itu most likely akan ke consumer goods yang defensif, kayak ya kita contohnya lihat ya, Unilever dari 3.000 sekian gitu ya, sekarang udah 5.000. Goceng ya. Bayangin. ICBP juga udah 9 ribuan ya, bentar lagi balik 10 ribu. Bentar lagi balik 10 ribu. Turun dari 5 ribu ke 3 ribu kan turunnya apa-apaan ya? Lumayan panjang ya. Tapi dari 3 ribu ke 5 ribu lagi. Cepet loh. Kocong langsung. Satu ya. Kemarin 10% kan? Iya. Unilever. Gila banget. Coba bayangin aja. Kita sekarang ngomong Unilever susah lah. Lu ngomong perusahaan mahal. Terus ngomong udah mature, no growth. Ya kalau naik mah naik aja. Naik aja. Bisa aja. Karena kan ini saham, kita bukan ngomongin ya oke lah kalau perusahaan mau dibilang kayak hari ini jualannya naik 20% ya nggak bisa langsung suatu hari naik ya kan. Kalau saham ya bisa. Iya kan. Terus kayak misalkan kita ngomong ya perusahaan nih, valuasinya misalkan market cap 50 triliun gitu ya. Terus naik 10%. Jadi 55 triliun dalam satu hari. Mau dagang apa sehari? 5 triliun. Iya. Belum tentu penjualan juga 5 triliun loh tahun ini. Setahun lah kita ngomong. Ini naiknya cuma sehari. Jadi menurut gue ini adalah early signal sebenarnya ya. Udah ada beberapa orang yang mengakumulasi saham-saham consumer goods. Sebenarnya kelihatan juga dari CPO-nya. Ya, kita tahu per hari ini CPO-nya future contract-nya bikin double top ya, turun, dan ada kemungkinan akan terkoreksi dulu ya CPO-nya, dan itu adalah suatu hal yang cukup bagus buat emiten consumer goods karena mereka akan pakai banyak barang bahan dasar CPO. Iya. Gitu. Banyak banget tuh yang pakai ya. Iya. Minyak goreng misalnya kan dan lain-lain. Bikin sabun yang pakai CPO. Iya. Ya, jadi ya harus lebih fokus ke sana lah ya. Tapi ada satu lagi nih, kemarin gue baru dengerin satu makroekonomis ya yang gue suka, dan dia bahas soal pembatasan ekspor. Jadi pembatasan ekspor dari luar negeri maksudnya. Ke India sekarang nge-ban gandum. India nggak mau ngelempar gandum ke luar negeri. Dia bilang ya fokus dalam negeri dulu gitu kan. Terus Malaysia nggak mau supply ayam ke Singapura. Singapura kan susah nyari ayam. Nggak ada kandang ayam kan di sana kan. Kecil tempatnya. Ya berarti mau nggak mau dia akan mengandalkan negara lain kan untuk supply, untuk memenuhi supply-nya mereka kan. Nah kalau misalkan India sama Malaysia udah mulai jaga-jaga, nggak mau ekspor, mau kayak dalam tanda kutip egois lah. Ya berarti bisa jadi negara lain ikut kan. Ya, dan akhirnya barang akan langka di global, harga naik. Begitupun Indonesia. Indonesia bisa aja kalau lagi sombong-sombong nih ya. Indonesia kan ekspornya banyak nih. Banyak. Kita cut lah ekspor. Ya. Paham, tapi ya kita cut lah. Walaupun itu beresiko. Ya, karena bisanya turun segala macam. Karena ekonomi Indonesia bakalan jelek. Cuma ya kita bakalan ngomong kalau misalkan udah udah kondisi politik seperti itu, ya bisa-bisa aja kan. Ya, akhirnya nantinya orang nggak akan pusingin harga, Den. Ketika kita mau cari bahan baku. Yang penting lu bisa supply, gue bayar. Even lu lebih mahal lah dikit, ya nggak apa-apa gue bayar. Yang penting lu kontrak nih sama gue nih. Nah akhirnya yang naik apa? Basic industry. Karena ya harga barangnya naik kok dijual. Dia sombong lah perusahaan basic industry. Benar banget. Lu mau nyari barang di Cina nggak mau masukin lo, dipajakin lo sama Menkeu lo. Banyak, ya pasti lu beli dari sana lama, belum tentu datang, harga mahal. Mending lu beli sama gue lah. Ini gue udah janji nih, gue pasti datengin. Harga mahal dikit lah, cengli lah. Ya udah lah, akhirnya gitu kan. Akhirnya basic industry yang menarik nantinya. Basic industry. Bocorin dikit dong. Oke. Yang capek nih kalau dengerin edukasi terus kan maunya dapat bisikan juga. Basic industry itu yang sebenarnya cukup menarik ya. Menurut gue adalah chemical. Dari chemical ya. Kayak kimia. Mungkin kita langsung spesifik kali ya emitennya. Mungkin TPIA kali ya. TPIA kan lu sering ngomongin juga ya. TPIA BRPT lah. Itu cukup menarik dari chemical. Terus ini langsung upload ya. Sama hari ini. Soalnya ada yang belum punya barangnya. Takut ada bandar yang nonton ya, langsung dinaikin lagi. HK. Enggak, tapi mungkin cycle-nya masih belum sekarang lah. Kita lihat mungkin yang menarik juga metal-metalan kayak baja ya. Mungkin spesifik keras ya. Krakatau Steel itu juga akan menarik kalau misalkan impor kita atau ekspor kita dibatasi.
industri besi masih cukup menarik ya di Indonesia, bikin pipa-pipaan, so mereka akan ngambil dari dalam negeri. Ya, terus kertas-kertasan juga menarik deh. NKP tekem ya? Ya, mungkin exposure gue lebih ke INKP ya, karena mungkin sizingnya cukup lebih besar dan untuk asing, foreign, lebih nyaman untuk masuk sana dari sisi likuiditasnya ya. Itu bisa diperhatikan. Dan kalau misalkan teman-teman mau emiten yang murah ya itu INKP kan masih cukup murah ya, PI-nya masih relatif murah. Jadi dulu itu pernah juga 20.000 ya. Iya, dulu pernah 20.000, sekarang di 7.000-an ya kalau salah, 7.000 8.000 lah. Nah, itu juga menarik untuk diperhatikan ya selain consumer goods. Nah, tapi balik lagi nih, yang kita ngomongin adalah kinerja ya. Ya, kinerja akan membaik. Tapi harga belum tentu. Ya, jadi harus di disclaimer dulu nih kadang-kadang karena faktornya beda karena faktornya beda. Ya, kalau harga kan emang udah buyer sama seller kan di market kan. Tapi kecuali benar-benar dalam long term ya kan. Ya, kecuali kalian long term. Ya, jadi barang-barang basic industry yang akan selalu dibutuhkan itu bisa menarik ya. Mungkin contoh lain GJTL kali ya. GJTL ya. Nah, itu Ban ya, ban. Ya, itu pemain besar di Asia Tenggara yang produksi di Indonesia. Suka-suka dia ntar kalau misalnya kebutuhan luar negeri banyak dia mainin supply sama lah. Benar. Ketika lu udah monopoli nih ya, lu bisa mainin supply kan. Kayak batu bara yang tadi sengaja ditahan. Sebenarnya gini, kalau mereka bisa meningkatin produksi atau enggak sih bisa aja ya, tinggal berapa persen naik aja. Cuma sekarang pertimbangannya mereka mau atau enggak, atau mereka cenderung jaga quantity tapi dengan harga jual yang lebih mahal. Itu pilihan lah. Ya, jadi pasti ada hitung-hitungan mereka lah, pasti mereka lakuin yang lebih cuan efektif ya untuk perusahaan mereka. Dan ya udahlah, kalau misalkan kita buy logic aja nih ya, barang-barang yang memang masih dibutuhkan, yang masih mau nggak mau kondisinya gimana, krisis pun kita tetap harus beli, kita tetap kerja, beli naik mobil, ban habis ya tetap harus beli ban, ya kan? Terus kalau semen-semenan lagi mau bangun rumah, lagi mau renov gitu kan, ya tetap harus beli semen, ya jadi ya buy logic aja, menurut gua sih arahnya tetap akan ke sana. Gitu. Tadi mengenai suku bunga kok, kalau misalnya suku bunga, ini kan belum naik nih ya, posisinya nanti kan bakal naik ya. Berarti kan pasti ada dong sektor-sektor yang diuntungkan gitu di Indonesia, mungkin secara langsung atau dalam jangka pendek gitu kan. Menurut lu apa? Pastinya kalau suku bunga naik, properti dan konstruksi, to be honest, agak jadi nggak terlalu menarik ya. Karena hutang mereka cukup besar dan orang-orang memang sekarang daya belinya nggak sebesar dulu gitu ya. Dulu kan ketika abis komoditi super cycle gitu ya 2008, abis itu properti naik nih. Itu asri dari berapa kan naik 20 kali lipat segala macam ya. Berarti sekarang kan komoditi udah cycle-nya udah jalan nih ya. Tapi apakah properti akan jalan? Menurut gua ya mungkin iya, tapi kita harus lihat suku bunga. Tapi menurut gua yang pasti nggak akan setinggi setelah tahun cycle 2008 karena daya belinya beda, Den. Kebayang sekarang rumah berapa? Bener. Milenial rata-rata berapa gajinya, Den? Gitu aja kayak iya kan, sepetak gitu aja 1,5 miliar. Iya. Itu pun di pinggiran. Iya. Jakarta mah nggak dapet ya. Terus pendapatan milenial rata-rata berapa coba? UMR dan yang baru lulus lah ya. Taruhlah 10 juta nggak bisa nyicil juga. Cukup, ya kan? Cukup. Daya belinya nggak ada. Daya belinya nggak ada. Ujung-ujung yang beli ya mungkin generasi di atasnya yang mungkin tabungannya sudah banyak kan. Tapi tujuannya adalah untuk investasi kan. Bukan untuk ditinggalin kan. Jadi pasti gini, ketika permintaan rumah untuk ditinggali, untuk rumah pertama gitu bener. Itu mau nggak mau kita akan usahain dan setengah mati kita akan beli. Karena buat tinggal. Tapi kalau untuk investasi, ya kalau lagi mahal gue nggak mau dulu lah. Kalau ada ya beli, kalau dapat murah, kalau nggak ada ya nggak usah. Nggak usah, mending diinvest di tempat lain, mending dagang. Nah itu jadi permintaannya akan beda. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Ada kemungkinan memang properti jalan soal ini ada, tapi mungkin nggak setinggi super cycle terakhir. 2008 yang 2013 itu luar biasa. 2008 kan crash tuh kan. 2009 orang pada masuk tuh kaya lah. Jual di 2012. Tapi sekarang yang perlu diperhatikan sebenarnya ya, pemerintah tuh memang lagi benar-benar jaga supaya inflow bisa tetap masuk ke Indonesia sih. Ya inflow bisa tetap ada, tapi tidak mengorbankan banyak hal. Jadi ya harap dimaklumi lah kalau misalkan ada kebijakan yang akhirnya dalam tanda kutip agak sedikit memberatkan rakyat kayak PPN kan. Naik 1% ya. Pemerintah sebenarnya udah udah tahu, maksudnya kayak ya ini bakalan jadi hal yang akan diingat terus panjang masa untuk pemerintah ini tidak berpihak ke rakyat karena naikin PPN ini pun cuma 1%. Padahal kan tujuannya bukan itu. Tujuannya juga untuk ke rakyat lagi sebenarnya ya kan. Tujuannya bukan untuk membebani rakyat, cuma supaya ekonominya agak lebih terjaga lah. Itu sih harus kita pahami lah. Jadi jangan pernah nyalain orang lain lah gitu ya kan. Walaupun berasanya berat, Den. Kayak lihat di stroke.
Aduh 11%. Kan? Udah iya, apalagi transaksinya gede. Wah, berasa juga kan. Ya udahlah, tapi demi bangsa. Nah itu kan hal eksternal yang kita nggak bisa kontrol lah, ya kan? Ibaratnya kasarnya, ya lu kalau misalnya nggak suka, ya kan, lu berasa bisa lebih bagus, lu belajar dong, maju dong, ya kan? Lu yang urus Indonesia, ya kan? Kalau lu nggak bisa, ya kita kerjain apa yang bisa kita kerjain, ya. Toh kita cari makan kan di Indonesia, ya berkontribusi lah. Harus sayang lah, ya kan, sama Indonesia kan? Kalau nggak sayang ya keluar, nggak usah tinggal di sini, ya kan? Masa tinggal di sini, hidup di sini, tapi marah-marah terus, ya kan? Karena kondisi susah lah. Karena kondisi memang lagi susah, so ya mungkin akan struggling, dan kita harus mau nggak mau ikut merasakan struggle-nya pemerintah lah. Gitu. Nah, strategi nih, misalnya, maksudnya bukan strategi. Tadi kan udah kita bahas strategi diskusi investasi nih, gimana komposisinya. Tapi belum bahas kripto ya. Nanti kalau kita singgung dikit deh kalau nyambung. Boleh. Sebenarnya hari ini pengen lebih bahas ke market saham sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin mengenai investor pemula nih, yang baru masuk ke market, ini cukup terkagetkan nih nanti nih. Kalau misalnya di 2020 kan kagetnya kaget cuan. Ya kan, hajar BBCA, BBNI, ya kan, BBMRI, asal beli semua kan big caps naik semua. Nah kalau yang baru masuk, kita kan tetap edukasi kan, lu juga bikin konten di YouTube segala macam kan, tetap yuk mulai investasi gitu kan, baik saham reksadana dan lain-lain. Nah kalau kondisi seperti ini, ya kan, strateginya gimana tuh untuk investor pemula? Di kripto maksudnya? Enggak di saham. Saham. Untuk di keseluruhan ya, oke. Saham reksadana lah. Oke, jadi mungkin ketika kita lihat kondisi seperti ini ya, market ya memang lagi. Karena kan sebenarnya di depan lu udah jelasin gitu kan mengenai secara sektoral apa yang kita strategi kita. Cuman karena namanya pemula kan mereka nggak ngerti gitu kan. Even basic industri itu apa gitu kan, kayak sektor call sahamnya apa aja mereka nggak hafal gitu kan, mereka nggak tahu. Jadi kayak gimana nih kira-kira yang harus mereka lakukan? Yang harus dilakukan pasti kalau misalkan memang mau belajar ya, buka account dulu ya, buka account sekuritas dulu, terus top up dana dulu aja, top up sisihin, dan kalian nggak beli itu pun termasuk strategi. Jadi nggak harus habis top up tuh langsung dipakai, disimpan aja di RDN. Disimpan dulu aja, disimpan dulu sambil kalian pasti harus lebih tahu lah ya soal market, dan akhirnya ketika kalian entry pastikan harganya sudah cukup bagus untuk entry atau momentumnya persis benar-benar makroekonomi mendukung untuk naik. Karena khawatirnya orang-orang baru itu expect kayak lu bilang tadi 2020 beli cuan, 2021 beli cuan. Terus sekarang kalau beli disuruh nunggu 3 bulan 6 bulan emang orang tahan. Oh iya. Belum tentu tahan. Padahal 3 bulan 6 bulan sebenarnya termasuk pendek ya di market ya. Swing oke lah ya kan 3 bulan. Tapi orang kan kadang-kadang yang baru masuk gak ngerti Dan. Akhirnya mereka belinya mahal dan akhirnya harus ke bawah turun dulu 30%. Ya kalau nggak cut loss, kalau ditahan, kalau di cut loss di bawah kan turun lagi gitu. Ya, jadi sambil belajar nggak apa-apa, tabung dulu, sambil hitung valuasi ya bolehlah tanya-tanya, nonton YouTube Pak Denis, nonton Instagram Pak Denis, misalnya banyak insight juga, kalian bisa tahu momennya kapan nih untuk masuk. Ya even kita nggak bisa dapat bottom, at least kita masuk ke cycle yang bener. Itu aja. Jadi jangan sampai kalian masuk dan berharap ekspektasinya langsung cuan. Enggak. Sekarang enggak semudah itu. Mungkin orang-orang yang invest dari tahun 2017, 2018 sampai 2020 itu ngerasa market sideways dan susah banget cari cuannya. Ya apalagi kalau misalnya kita lihat nanti market bakalan turun. Jadi pastikan kalian paham makro dan masuk di sektor yang benar. Selama belum ketemu sektor yang benar dan valuasi yang menarik, nggak usah masuk dulu. Hold dulu, silahkan manage uang kalian ke instrumen yang lebih relatif rendah resikonya. Mungkin kayak tadi gue saranin reksadana pasar uang ya. Pendapatan tetap. Karena penyakit kita kadang itu gatel ya tangannya, kayak lihat duit udah segini kan pengennya beli aja gitu. Karena kalau nggak beli kayaknya sayang gitu kan. Padahal kan ternyata sebenarnya kita save cash itu juga strategi yang bagus kan sometimes ya. Kita punya saldo, punya uang banyak nih. Beberapa teman-teman ada gue saranin, oke, kita raise cash dulu aja di atas 50% lah. Kemarin itu kan pas peak di atas 7.200 itu udah waktunya jualan. Koreksi bisa masuk lagi, cuma nggak biasa Den, nggak biasa ngelihat cash sebanyak itu. Kayak aduh sayang banget nih. Bingung kayak nggak gatel. Kayak kalau nggak transaksi sehari itu kayak gatel banget gitu. Jadi akhirnya beli tapi akhirnya dibawa turun. Akhirnya cuan yang kemarin udah dapat kan jadi loss lagi kan. Benar. Ya ini pentingnya momentum menurut gue ya. Jadi ada kalanya memang kita harus break ya, santai-santai dulu aja, lihat dulu. Karena kan market kan gerakan nggak selalu ke atas kan, kayak lo bilang tadi. Pasti naik tuh, ada naik, ada sideways, ada bearish, ada bullish ya kan. Gitu. Itu untuk di saham ya. Untuk di saham. Satu lagi deh masih ngomongin di saham. Satu lagi kalau misalnya kita ngomongin dollar cost averaging gitu ya. Big banks lah ya. Biasa kan semua orang bilang kayak nabung aja di big banks kan, nggak usah ambil pusing gitu. Gimana menurut lo untuk kedepannya? Apakah masih menarik gitu untuk di terutama 4 bank itu ya? Untuk jangka panjang menurut gua masih menarik, cuma mungkin akan ada winter lah ya, akan ada tekanan dulu di sampai 2024 at least menurut gua. Sampai setelah pemilu. Karena nggak akan terlalu gerak gimana ya menurut gua, karena orang-orang itu akan selama ini yang kemarin dari zaman deflasi. Waktu deflasi kan lu pegang cash aman. Orang nilai mata uang lu naik ya kan. Orang stay cash di bank, taruh deposito aman lah, apa bebas. Sekarang kalau masanya inflasi, lu pegang cash,
nggak mau dong, kalah kan. Akhirnya orang ngapain? Orang bakal tarik dana dari bank. Ngapain gue simpen di deposito, bunganya kecil, terus ada kadang-kadang ada tenornya 3 bulan, 6 bulan, ngapain? Nyangkut kan, jadi nggak liquid ya kan. Mendingan gue tarik. Nah ketika orang tarik uang di bank, ya nanti bank pasti earningsnya akan terdampak juga karena uang itu yang mereka puterin. Benar. Gitu kan? Ya walaupun dari sisi lain orang bakal banyak lending ke bank karena untuk buka usaha. Nah tapi menurut gue ketika memang lagi sektor real yang menarik ya, ketika inflasi ya, kita tahu ya ketika inflasinya tinggi, taruh uang di bank itu nggak semenarik dulu. Jadi orang bakal tarik dan ya udah akhirnya ya mungkin earningsnya nggak akan gimana-gimana, tapi kalau kita ngomong long run ya 5 tahun 10 tahun ya nggak apa-apa. Cuma kalau jangan expect 1 tahun 2 tahun ke depan ini. Nah, investasi jangka panjang bukan 1 tahun 2 tahun, jangka panjang itu kan ya biasanya buat pensiun ya kan. Karena orang berkaca kan BRI dari 2020 aja beggar. Iya, berarti bisa beggar lagi nih 2 tahun. Padahal nggak gitu konsepnya ya kan. Kecuali memang ada kondisi crash kayak 2020 ya bisa beggar ya kan. Padahal kan ya 15% setahun itu udah bagus banget ya kan. Bagus banget. Target segitu. Tapi konsisten ya. Jadi bisa 15% itu udah. Menurut gue ya lebih potensial beggar di basic industry sih. Oh iya. Dibanding lu taruh di banking. Oh iya pastilah. Ya kan cara market cap, model bisnis ekspansi growth-nya kan beda. Iya kan. BBCA mau tungguin beggar mau berapa lama lagi ya kan. Bisa sih bisa, cuman ya lama. Arahnya emang sama-sama naik. Cuma tinggal mana duluan kan. Iya. Jadi ya udahlah lihat-lihat aja yang basic industry yang dagangnya bagus, yang produknya pasti dibutuhkan, terus makronya mendukung, nanti harga komoditasnya turun, biji besi turun, harga pulp turun juga, ya kan? Tapi kan harga jual mereka kita kan nggak kan, misalnya kita beli tisu lah atau beli paper bag gitu, beli kertas gitu ya, kita sadar gak sih harganya naik berapa ratus perak kan enggak? Iya. Dia naikin. Padahal kan kalau misalnya beli 5.000 naik 250 perak itu udah 5%. Iya. Gede loh 5% ya kan? Iya. Tapi tisu di rumah habis. Ya beli. Mau nggak mau beli. Masa tisu lagi mahal dikit nggak beli dulu. Nggak beli kan bisa. Karena kayak gitu ya kan. Kalau rumah ya benar. Kalau rumah bisa. Kalau tisu kalau tisu sabun apalagi ya Indomie kan. Indomie mau 20.000 juga gue beli. Indomie tuh sebenarnya gue beli Indomie aja nggak pernah ini harganya loh. Mungkin 2.600. Besok dia naikin 2.700 nih. Nggak lihat lah. Nggak lihat lah, belilah. Tapi 100 perak kali volume jualannya dong. Oh iya. Gede loh. Gede. Nah itu yang harus diperhatikan lah, yang bisa mempertahankan kinerja, dan ketika dia naikin harga, masyarakat mau nggak mau tetap beli karena kebutuhan. Thank you kok, ini bagus banget ya. Oke, satu lagi deh sebelum kita tutup perbincangan hari ini mengenai kripto sedikit ya. Jadi kalau kita lihat ya, cuman hari ini lagi naik dan lain-lain. Cuman kalau hari Sabtu Minggu kemarin ya, 3 hari lalu gitu ya, itu turun kan, wah benar. Cukup ngeri ya. Dan sebenarnya tahun 2021 gitu ya, gue pernah bikin video gitu kan bahas kripto segala macam, dan ada sedikit jokes lah. Gue bilang kayak, oh pengen beli kripto nih tapi kayak udah mahal, tunggu di bawah. Kayak komentar-komentar tuh banyak banget orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin gitu. Sampai ada yang bilang, oh ya kalau misalnya turun sampai 300 juta gue jalan kaki ke Monas. Gue apalagi gini yang aneh-aneh lah gitu. Kayak mereka punya conviction, tapi conviction yang sebenarnya nggak didasari dengan pengetahuannya, ya kan? Nggak dibekali dengan itu, akhirnya ya mungkin sekarang ya gue nggak tahu lah, semoga mereka udah keluar ya, semoga mereka nggak rugi, tapi kalau rugi juga jadi pelajaran, dan akhirnya ternyata kejadian nih BTC balik gitu kan. Belum balik sih, belum ke 100 juta, tapi kemarin 260 ya 270 juta ya, turun 17k ya. 17k gimana menurut lo? Ngomongin, kita nggak usah ngomongin koin-koin micin deh, ngomongin si Bitcoinnya aja. Jadi gini, atau iyalah Bitcoin, ETH yang gede-gede lah. Jadi salah satu pertanda market akan reversal itu, Den, menurut gue ya, adalah convictionnya retail atau majority investor ya. Ketika orang-orang banyak ngomong ini to the moon nggak bisa turun ya kan. Kacau sih 2021 kayak gitu semua. Even temen deket gue gitu kan, 100k pengen lu invest saham gitu kan di kripto bisa segini. Ya gue senyum-senyum aja. Gak usah didebatin, capek. Capek asli. To the moon gitu kan, ini itu ngomong. Makanya biasanya ya, ketika orang convictionnya udah terlalu tinggi, ya orang kebanyakan loh ya, maksud gue ngomong orang kebanyakan yang sebenarnya mungkin pengetahuannya belum sampai ke sana, minim, tapi mereka udah ngomong, asal ngomong begitu karena dengar orang lain ngomong, itu biasa tanda-tanda untuk reversal turun. Siap-siap. Ya, berlaku di semua. Ketika over optimis ya itu bisa turun. Sebaliknya, ketika extreme fear, Dan, ketika semua orang takut beli, oh ini udah turun, ntar bisa ke segini, itu udah mau reversal naik malah. Makanya quote Warren Buffett ya. Orang greedy, kita harus, bener, ya kan?
Kalau orang lain pada takut ya kita harus greedy ya, gitu. Ya, itu salah satu pengalaman yang selama ini gue lihat ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di Bitcoin 17K, semua orang udah fear ini bisa 10K, bisa minus, bisa ini, bisa 0. Bisa jadi ini tanda-tanda itu bottom deh menurut gue. Lu udah masuk? Ada. Udah ada. Gue masih nunggu sih tapi. Gue masuk sih, gue masuk, cuman gue belum. Jadi gue punya porto nabung rutin kan, sedikit-sedikit tiap bulan. Cuman rencana sih kan harusnya 2024 ya halving lagi ya. Ya atau mungkin lebih cepat akhir atau awal 2024 gitu. Kalau kemarin kan April kalau nggak salah 2020 ya. Jadi gue 2023 sih gue pengen masuk lamsam lumayan banyak. Oke. Jadi gue masih berharap turun sih. Enggak apa-apa. Dihujat gue di sini. Kan untuk orang yang memang paham ya. Menurut gue ya, money management mereka tahu lah harus entry berapa dari persen dari uang total uang mereka. Ketika turun nanti berapa 20% 30% mereka injak lagi dan itu sama sekali nggak mengganggu cash flow mereka. Benar. Itu yang penting. Dan nggak ganggu kualitas tidur juga. Kualitas karena kan porsi kecil banget gitu. Ibarat mau misalnya aneh kan semua kripto scam gitu ya. Ya udahlah. Orang duit gue banyak di saham ya kan. Karena dari awal kita udah tahu risknya Dan. Itu yang penting. Jadi menurut gua kalau misalkan lihat kondisi seperti ini udah boleh siap-siap ya. Kalau misalkan lihat udah mulai ada fear, terus udah mulai ada pola reversal di bawah. Tapi ingat ya, kalau misalkan kalian yang cut loss baru gitu ya, baru cut loss dan baru sadar ini koreksi, menurut gue udah agak telat karena BTC sendiri udah turun dari 65 kan, turun ke 17 udah turun 70% lebih gitu kan. Itu memang udah agak sedikit terlambat lah. So kalau lu mau cut loss sekarang juga ya sayang banget gitu loh. Ngapain beli sekarang kayak orangnya. Justru sekarang ini momen untuk mulai nyicil menurut gue ya. Mungkin belum banyak. Dan nggak menutup kemungkinan sebenarnya bisa makin turun juga, tapi bisa naik. Ada yang tahu lah. Betul, ya kan. Kalau kita tahu ya kita kaya ya kan. Ngapain podcast lagi ya kan? Beli sendiri aja kan dia. Iya benar. Itu jadi bisa diperhatikan. Cuma mungkin menurut gue masih akan ada tekanan ya. Masih winter sampai memang musimnya ke bull cycle lagi, bener yang lu bilang tadi. Ketika 2024. Halving di 2024. Menurut gua sih gitu. Dan biasanya kan kalau yang naik duluan sama mirip lah sama di saham kan, kalau lagi crash yang big caps yang quote naik dulu. Setelah mereka udah naik, udah stay, baru yang koin-koin micin. Dan itu menurut gua harus ada porsi lah, sedikit porsi ke koin-koin yang kecil. Gua mau strategi gitu sih kok. Jadi gua di Bitcoin ETH sama Habar lah ya kan. Tapi ya mungkin 50%, 30%, 20%. Pas mereka udah semoga ya sesuai rencana nih, mereka udah naik misalnya udah 2-3 bulan udah naik, udah lumayan, gue taking profit misalnya 30% atau 40%, terus saya gue sebar di koin kecil. Betul. Saya udah misalnya kan beli aja kan 5 juta, 3 juta 5 koin kecil. Karena kita nggak tahu siapa yang bakal jadi. Iya benar. Tiap tahun kan yang top 10 atau top 20-nya kan beda-beda terus ya kan. Jadi kita sebar sih. Kayak biasa lah barang lu tuh yang micin itu. Bener, micin kan. Yang di Indodax. Iya. Sebar. beli 5 juta jadi 170 juta, turun lagi anjing jadi 5 juta lagi. Enggak tempe. Karena gua ya itu sih kadang lucu juga kan. Kan orang harus bilang ada apa sih diamond hand ya, kan harus hold panjang biar bisa kaya. Karena gua mikir kan ini modalnya kecil nih. 5 juta jadi 170 juta. Ya gua anggap kan dia beggar 10 kali aja jadi 1,7 M. Ya kan. Ya udahlah, aneka rugi hilang nih sampai habis rakpul misalnya kan cuma hilang 5 juta. Ya udah loh, ya gua tahan. Diturun kok, balik lagi ke 5 juta. Aduh. Cuma ya pengalaman. Jadi pengalaman bahwa ya nggak semua. Ya diamond hand juga harus sesuai lah dengan apa yang kita punya. Harusnya kalau misalnya boleh balik ya mungkin gue TP dulu setengah ya kan, jadi at least bisa dapat gitu. Cuman ya pengalaman lah gitu kan. Untung bukan 1 M, karena kalau misalnya 1 M jadi 80 M terus gue nggak TP kan nangis nangis Bombay aja. Tapi gak berani juga sih 1 M masuk ke koin micin. Gak bisa keluar, yang bingung. Gitu. Tapi Bitcoin doang atau ada koin-koin lain? Ada beberapa altcoin yang menurut gue cukup menarik ya. Lebih ke invest ya tapi ya? Lebih ke invest. Sekarang ini lebih ke invest. Ya mungkin dulu lebih banyak trading ya, sekarang mungkin udah mulai cicil lah taruh buat invest. Invest lupa aja Den. Beli ya udahlah. Gitu loh, nanti kalau ada duit beli lagi, kalau ada duit ya beli. Tapi kalau hilang juga ya udah gitu. Iya, nggak maksain. Maksudnya ketika memang lagi nggak fokus lah ya. Nggak fokus, emang harus lagi fokus ya, banyak taruh di saham atau taruh di reksadana ya udah kesana aja dulu gitu. Ya ini buat ya tambahan aja lah, buat sambil belajar lah. Mungkin nanti lah ya, one day ya mungkin memang kripto udah diadopsi di semua sektor dari industri, udah benar-benar jadi sebuah payment dan kebutuhan di masyarakat. Mungkin di saat itu baru benar-benar pelajarin full gitu kayak dalemin ya. Dan ketika mungkin gue akan lebih berani ketika gue lebih ngerti sih. Iya benar. Pasti karena gitu kompleks banget kan. Kompleks banget. Jauh lebih besar dari saham sebenarnya. Wah, itu koinnya, tokennya banyak banget ya. Yang scam pun banyak. Ya kan? Kebutuhannya beda-beda. Ini tuh pokoknya complicated. Iya. Ya mungkin 2030 lah ya. Benar-benar. Mudah-mudahan lah. Expert lah itu udah. Karena kan teknologi pasti makin maju dan tingkatan yang di atas lah untuk belajar kripto.
lumayan lah senggol kripto dikit. Lumayan. Nah, apa kita ngobrol sama yang ngerti kripto ya, rame-rame Ya, berempat betul. kita seru ya. Boleh, Kita jadi host kok berdua. Betul. Kita nanyain. Jadi pro kontra. Iya benar. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Benar. Ada yang pro sama kontra. Jadi nggak boleh kayak kita over optimis banget gitu sama suatu barang. Menurut gua harus ada penyeimbang lah untuk kita ambil referensi kan. Benar banget. Karena kan sebenarnya tujuannya supaya yang nonton juga dapetin pandangan perspektif gitu kan. Pasti mereka kan nonton orang lain juga beda dari segi misalnya sektor dan lain kondisi ya kan. Ada yang misalnya orang bilang, oh ini tahun ini bakal crash nih. Ya silakan gitu kan. Ya boleh. Ya bisa aja terjadi crash gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak, oh enggak tahun ini masih bullish gitu. Ya boleh aja gitu kan. Kalau semua pandangan orang kan sama ya, nggak market nggak bisa terbentuk ya kan akhirnya. Jadi karena ada investor besar yang dananya besar dan pengalamannya banyak, dia berani kayak banyak banget invest di kripto. Tapi satu sisi ada investor besar juga, ya kita tahu lah ya, yang even nggak mau masuk ke BTC yang katanya buat apa, nggak ada underlyingnya gitu loh. Even kayak ya udah ini kita gibah nih, gibah investor hebat lagi. Dia bilang kalau nggak salah berapa $1.000 ya atau satu keping $1.000 juga kagak mau beli. Nggak mau, karena buat apa? Gue beli sih tapi. Iya kan gitu. Jadi dua-duanya sama-sama pinter, sama-sama berpengalaman, sama-sama kita akui kehebatan. Benar. Tapi bisa punya pendapat yang berbeda. Beda, ya kita harus menghargai. Itu yang menarik sebenarnya. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Ya lah kalau semua orang jadi Bitcoin believers kan, saham sepi gila semua tarung ke kripto kan, atau dibalik kan semua orang saham kripto yang sepi. Ya balance lah ya. Thank you banget kok udah mau ngobrol. Thank you Dan, udah diundang. Minggu depan kalau IHSG turun atau naik kenceng kita boleh dong. boleh. Pokoknya kalau diundang pasti gue datang. Tenang aja. Tiap hari ya datang. Kalau streaming kali ya kalau malam Mobile Legends gitu. Boleh. Jadi saham terus. Thank you banget udah datang. Semoga bisa jadi manfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa follow diskusi investasi ya. Linknya udah ada di deskripsi. Kalian bisa belajar di Instagram dan channel YouTube aku Kevin. Belajar banyak banget tentang saham, keuangan ya, reksadana, investasi. Tentunya secara gratis ya. Jadi jangan lupa langsung follow nih Instagram sama YouTube ya. Thank you. Thank you banget kok. Oke, sampai ketemu Den. Bye. Oke, bye semuanya. Bye.